Ini Bang, soal isu yang kemarin ramai dibahas di media. Ya. Adanya soal terkait kebijakan pemerintah, dalam hal ini Bapak Presiden Prabowo Subianto, yang memangkas anggaran negara kurang lebih 306,7 triliun rupiah. Ya. Nah, banyak tuh menteri-menteri yang keberatan karena nggak dapat bagian. Ya. Nah, menurut Abang, kebijakan itu udah tepat atau gimana sih? Kebijakan dari Pak Prabowo terkait tentang efisiensi anggaran, selama itu tujuannya bermanfaat untuk masyarakat, maka fine-fine aja terkait tentang efisiensi anggaran. Fine aja. Ya, baik-baik aja. Selama itu bermanfaat dan bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat. Tapi kan ada yang bilang bahwa ini justru nantinya program-program yang ada ini nggak jalan. Gimana itu? Nah, yang perlu kita lihat, efisiensi anggaran ini kan tahun pertama Presiden Ya, Prabowo. ya. Jadi untuk melihat sejauh mana sih efisiensi anggaran ini terkait tentang pemangkasan seluruh instansi, seluruh lembaga negara. Memang semua lembaga negara diefisiensi, baik itu Kapolri, di institusi Kapolri, institusi kejaksaan, Kementerian Pendidikan, seluruh lembaga negara itu terkena efisiensi dari pemangkasan anggaran ini. Oh, tapi menurut Abang dalam pandangan 1 tahun, mungkin per 3 bulan kali ya, 6 bulan evaluasi. Iya. Kira-kira dengan anggaran yang dipangkas demikian, Iya. jalan nggak itu? Kementerian-kementerian yang ada atau pemerintah-pemerintah yang ada. Nah, efisiensi anggaran ini kan dilihat mana-mana program-program yang sebenarnya mubazir, mana program-program yang efektif yang dilaksanakan di masyarakat. Kalau yang tidak penting, yang tidak perlu, itu yang dipangkas sebenarnya. Jadi kalau yang memang perlu dilakukan, ada efisiensi, dilakukan adanya efisiensi, itu ya itu untuk tujuan program ini kan untuk karena kan ini tahun pertama beliau untuk memimpin sebagai presiden. Jadi memang dilihat ketika anggaran itu melebihi seperti anggaran-anggaran sebelumnya, itu dilihat itu ada semacam ini semacam satu tidak efektif. Ya. Tidak efektif. Jadi mungkin di zamannya Presiden Jokowi di tahun yang terakhir pemerintahan Presiden Jokowi itu di tahun terakhirnya itu banyak anggaran kan dilihat ya itu tidak efektif berjalan, artinya tidak dirasakan oleh masyarakat. Kedua adalah beban itu terlalu banyak. Terlalu banyak ketika dibebankan lagi ke Presiden Prabowo gitu di masa awal pemerintahannya, maksudnya 1 tahun pemerintahannya ini yang sudah berjalan 3 bulan. Oke Bang, 306,7 triliun anggaran yang dipangkas. Menurut Abang, anggaran itu nantinya akan kemana? Anggaran-anggaran yang 300 lebih itu. Anggaran-anggaran yang untuk 300 lebih itu kan anggaran-anggaran yang memang nanti diperuntukkan ya misalnya untuk makanan bergizi gratis. Hal-hal yang memang bersentuhan dengan masyarakat langsung. Yang tentu dengan program-programnya, program unggulan Pak Prabowo. Jadi yang dipangkas itu sebenarnya adalah yang di tim inti ya. Tim inti pemerintahan itu mungkin dia melihat bahwa setiap instansi, setiap lembaga negara itu kan semuanya kan ada programnya. Nah, apakah program-program di seluruh program misalnya sekitar 10 atau 20 program atau 30 program itu apakah efektif semuanya? Dilihat mana yang lebih tepat dan mana yang tidak tepat programnya. Nah, dirasa karena yang sebagian itu tidak tepat, maka tentu diefisiensi. Karena memang ini kan beban anggaran sebelumnya itu kan begitu besar dan tidak efektif. Nah, ini dan sekarang kan harus di tahun pertama pemerintahan Pak Prabowo ini dilihat dulu
dilihat dulu mana yang lebih baik ini sebenarnya supaya tidak menjadi beban lagi begitu loh. Oke bang. Berarti soal efisiensi ya, Ya. efisiensi anggaran. Hmm. Abang melihatnya dari segi pelaksanaannya nih di lapangan. Nah. Ada nggak jaminan anggaran-anggaran itu bisa maksimal untuk di lapangan itu? Karena kan kita tahu sendiri bang, banyak pejabat-pejabat ini yang kurang terlalu tegas soal pengawasan. Pihak kepolisian juga setengah hati pemberantasan korupsi. Ya. Macam-macam kan sudah ada bagian-bagian yang semua punya porsi untuk bagaimana mengawal ini barang-barang semua ini. Ya. Nah menurut apa ada nggak jaminan itu? Karena situasinya kayak sekarang, jangan-jangan kayak dulu lagi nih kita bicara efisiensi, transparansi, tapi di lapangan nggak jalan itu barang. Itu gimana? Di pemerintahan Prabowo ini dia sangat berkomitmen. Pertama itu komitmen penegakan hukum, ya, komitmen terhadap program-programnya, ya, itu saya lihat dari sisi begitu, ya. Kalau misalnya menurut bahwa tidak semacam tidak berjalan, saya rasa tidak begitu juga karena Pak Prabowo ini sudah sebagian janji-janjinya itu sudah dia tepati. Ya, salah satunya adalah misalnya terkait tentang Pak Prabowo terhadap isu-isu yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, langsung dia merespon. Langsung merespon. Kita lihat misalnya terkait pagar laut, kita lihat terhadap misalnya LPG, ya, kita lihat terhadap misalnya tentang makan bergizi gratis, semuanya beliau respon dengan itu karena berhubungan langsung dengan masyarakat. Jadi dan juga misalnya terkait tentang penegakan hukum. Oke. Selama 3 bulan terakhir ini kan banyak yang ditangkap-tangkap terkait tentang korupsi. Belum lagi misalnya hari ini ya yang sebelumnya suaminya Dwi Sandra. Oke. Kan waktu tingkat di pengadilan negeri kan 6 tahun lebih. Tapi hari ini pas Prabowo kemarin pada saat putusannya itu harus ada upaya dari kejaksaan loh tentang banding itu. Hari ini dibuktikan itu 20 tahun. Abang melihat bahwa itu ada dorongan langsung dari Pak Prabowo. Artinya kan itu aspirasi publik. Bukan aspirasi publik dan respon oleh Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo ini adalah memang pemimpin egaliter, ya, pemimpin yang luar biasa terhadap untuk merespon isu-isu yang berkembang di masyarakat. Abang mau ingin bilang bahwa abang yakin dengan pemerintahan Pak Prabowo sekarang? Ya, saya yakin dengan pemerintahan Pak Prabowo. Dengan yang tadi itu abang bilang tadi. Dengan kembangan sekarang, apa yang dia ucapkan, itu yang dia lakukan. Apa yang dia lihat, itu yang itu komitmen beliau. Jadi terkait tentang efisiensi anggaran, jadi semua lembaga-lembaga misalnya terkait efisiensi anggaran terhadap anggaran PU yang berhubungan langsung dengan pembangunan IKN. Itu kan ada efisiensi juga lah. Ya, pemotongan yang begitu luar biasa dan juga selain pemotongan dan hari ini anggaran IKN itu kan diblokir juga sama Kementerian Pendidikan. Kenapa muncul pertanyaan kita ada, ya? Karena memang menyangkut tentang efektivitasnya pembangunan di IKN. Kalau misalnya anggaran IKN yang begitu besar diprioritaskan ke sana, kan itu tidak tidak penting-penting amat. Yang penting itu bagaimana kemaslahatan masyarakat ini, ya, kesejahteraan masyarakat, program-program unggulannya. IKN ini kan hanya keberlanjutan saja, tapi bukan program unggulan Pak Prabowo. Berarti bang, kalau anggarannya udah diblokir, secara langsung pemerintah nggak mau dong proyek IKN lagi jalan. Atau gimana? Bukan tidak mau, mungkin perlu dilihat lagi apakah menjadi skala prioritas. Maka skala prioritas itu dilihat dulu. Oh ini ditaklukkan dulu, mungkin sebagian dulu. Ada tahapan-tahapannya begitu loh. Bukan
secara mutlak itu diblokir tok selama 1 tahun. Nanti dilihat kapan-kapan. Pasti ada kapan-kapan. Ada prosesnya nanti dibuka kembali. Tapi dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Tapi IKN tetap jalan, kira-kira menurut apa? Ya, kalau menurut saya ya kita lihat saja perkembangan. Ya, kita lihat saja perkembangannya kebijakan pemerintah seperti apa. Gitu. Jadi semua efisiensi terkait efisiensi itu di di Kementerian Pendidikan juga kan semuanya terkena pemotongan juga. Pemotongan. Ya di Kementerian Pendidikan, baik itu di di Kementerian tingkat tingkat dasar juga, ya Kementerian tingkat dasar ya, atau kementerian pimpinannya Sekretaris Muhammadiyah itu, ya itu juga terjadi ada pemotongan. Di Kemendistek juga ada pemotongan. Nah, hanya kan pemotongan kalau misalnya di pendidikan itu kan yang paling penting itu sebenarnya juga adalah di dunia pendidikan sama di kesehatan. Dua itu. Dua itu yang perlu dilihat. Apakah memang sebelumnya memang gede ya di situ? Ya tidak gede juga. Tapi kan kesehatan ini kan berhubungan dengan masyarakat langsung, begitu loh. Di pendidikan juga memang itu perlu untuk meningkatkan SDM kita. Jadi harus memang pemerintah harus berhati-hati di wilayah ini. Tapi misalnya menyangkut tentang di instansi-instansi lainnya, apakah efektif atau tidak, saya tidak ini juga. Tapi yang perlu diperhatikan itu pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan. Jadi efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintahan Pak Prabowo sekarang, Abang sangat setuju dan mendukung lah kira-kira. Saya sangat setuju. Sepanjang itu bermanfaat dan tujuannya sangat mulia untuk kepentingan masyarakat. Meskipun anggaran IKN keblokir. Iya, itu kan kebijakan. Kebijakan. Ya. Oke. Makasih Bang. Ya. Itu nanti mungkin ini akan didengar oleh banyak orang, oleh penonton-penonton yang ada itu. Mudah-mudahan bisa tercerahkan dengan pandangan-pandangan langsung dari Bang Risman. Beliau ini salah satu pemuda yang cukup intens mengawal berbagai perkembangan kebijakan di Indonesia. Bang Risman, terakhir Bang, apa pesan-pesan untuk ke depan, terutama buat generasi muda ini, dalam hal mengawal anggaran yang pemerintah ke depan? Ya, kalau misalnya terkait pengawal anggaran ke depan terhadap teman-teman pemuda, yang pertama kita lihat, kita tentu harus banyak melakukan riset. Banyak melakukan riset, pengawalan, ya. Itu yang perlu dilakukan. Kalau hanya omong-omong, maka tentu itu tidak efektif. Maka perlu ada riset, diskusi, itu saja. Oke. Perlu ada riset dan diskusi. Kira-kira itu pesan buat kita semua.